pertama, cetak gol kedua, cetak gol ketiga. Dan kalau aku pegang bola dia ada, saya bisa tinggalin bola itu. Halo amigos, dengan Gonzales Channel kembali setelah off beberapa waktu. Kita lagi menuju nih, ada undangan makan siang. Gimana? Apakah kita bikin challenge? Apakah El Loco bisa memakan restoran yang kita akan pergi sekarang? Kita ikutin terus. Jalanan menuju puncak hari Rabu lumayan crowded ya bang? Macet. Mudah-mudahan nggak terlalu lama di jalan ya bang. Nah, tapi apa penting jaga-jaga. Dan kita ketemu temen dari Rans. Temen kamu siapa nih? Kita lihat ya. Kita nanti lihat siapa dia. Oke, kita udah nyampe. Yuk, tuh di depan ada seperti ini. Kita lagi ada di puncak. Tuh. Kita udah nyampe. Halo. Assalamualaikum. Look at this. Aduh ya ampun. Udah sampai nih. Lihat keren banget. Kita lagi mau makan siang di Lebanon style. Kita lihat ya, ada apa makanannya. Suamiku udah di atas. Oh my god. Wait for me. Oh, makan bisa. Amigos, ini ada niser lagi. Apa itu tari? Kunafa. Ini apa itu kunafa? Kunafa, dessert. Ada cheese-nya di dalam ini. Mantap. Ada kejunya ya. Keju ya. Master Muhammad, ini memang dessertnya spesial ala dari mana nih? Asal kunafa? Hah? Lebanon. Masya Allah, banyak kali sih dessert Master. Enjoy. Ini Banyak. keju sama apa nih? Keju and Telur? no telur. No, no only. Ini sama bihun. You can see, you can see. You can see. Cheese. Oh, cheese. only cheese. My God. Voila, what is that? My God. No, keep this one. Keep this one. No, keep. حط هذا البوكس. Leker. Box bawa. Inilah makanan Bawa. Box bawa. khas Lebanon. Oh, okay. Ini kita diundang ya di restoran Virus di puncak. Suasananya dingin banget. Oh keren banget pokoknya, masya Allah. Ayo, aku suka cabenya ini. Bon appetito. Oke, karena hari ini kita ada kebersamaan makan siang bersama Tarik, satu tim dengan Bang Loco yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih Liga 1 ya pastinya. Nah, dengan Tarik Janabi, yang pasti dengan best friendnya Tarik juga ya, dari Master Muhammad. Pokoknya hari ini masakan Timur Tengah keren banget yang aku nih. Ini spesialku nih. Saus bawang putih dengan yogurt, pokoknya keren. Nanti aku bawa pulang. Aku bawa pulang. Ini lagi ada baklava. Aduh, baklava ini tuh. Love it. Aduh, ini kayaknya kita belum tanya-tanya dengan ini. Boleh coba ya? Boleh. Ini spesial. Aduh, dingin. Enak sekali. Pokoknya hari ini Timur Tengah, meskipun kita ada planning ke Turki tapi nggak jadi, nggak tahu kapan. Itu langsung bisa di. Iya, karena Tarik nggak mau ngajak kita, jadi next time Aduh. mungkin ya. Pertama kali saya ketemu sama Loco itu, to be honest, jujur ya, saya agak deg-degan sedikit. Kenapa? Karena saya kenal Loco. Aku kenal sama Loco, tapi belum tentu Loco kenal sama saya. Karena waktu aku main di Indonesia, saya main cuma 5 tahun lah. Dan aku main di Arema masih muda, tapi Loco itu namanya udah masalah, udah di mana-mana. Terus aku kenal sama Loco sebagai pemain terbaik di Indonesia, tapi Loco mungkin belum kenal Tarik gitu kan. Tapi pas aku ada satu tim sama Loco, saya agak deg-degan sedikit, kayak
gimana ini mau ketemu sama Papito, mau kayak aduh namperin nggak gitu kan. Dan aku kan jujur ya, banyak orang yang selalu bilang, aku dengar di luar itu Papito kayaknya orangnya sombong, Papito kayaknya orangnya kepala di atas, makanya aku takut gitu kan. Tapi alhamdulillah pas saya ketemu sama Papito, makanya kadang-kadang orang bilang kalau kita nggak ketemu sama orang pasti kita akan pikir dia sombong. Tapi pas kita tahu, aku pas tahu Papito itu orang yang sederhana banget, orang baik hati, dan dia suka bantu teman, suka motivasi teman, dan paling hal yang aku pelajari dari Aloko itu orangnya positif, orangnya sangat positif. Kadang-kadang saya datang latihan misalnya lagi kayak sedih atau apa, dia tarik, kenapa kamu sedih, ayo semangat tarik gitu kan. Dia kasih semangat buat saya, terus dia kasih semangat buat teman-teman muda. Makanya alhamdulillah tahun ini saya lihat pemain muda itu di tim, motivasinya mereka itu luar biasa, karena ada seorang Aloko yang selalu membantu mereka itu buat maju ke depan. Karakternya dia good karakter. Dia punya karakter yang Maybe you can explain aspek karakter itu kayak misalnya Papito itu, aku belajar banyak dari Papito. Jadi pertama yang aku suka Papito itu kalau latihan serius. Terus dia orangnya nggak mau kalau misalnya bercanda di lapangan, atau misalnya bercanda, kita misalnya bisa bercanda tapi di luar lapangan. Tapi kalau di dalam lapangan, kalau kita kerja, ya dia benar-benar kerja. Dia nggak mau ketawa di hal-hal yang itu. Yang itu yang aku belajar. Mungkin kadang-kadang dulu tarik itu kalau latihan, saya anggap latihan ini aja biasa. Padahal aku udah senior, udah 37 tahun gitu kan. Tapi masih bisa belajar dari Papito. Kenapa? Karena dia banyak hal yang aku tangkap dari dia itu yang bantu saya juga. Misalnya dia stretching, dia suka stretching, minum air putih banyak, suka mungkin kadang-kadang dia datang lari terus. Misalnya kadang-kadang kalau kita misalnya pelatih lagi stop, Papito tuh nggak bakalan diam, stop. Pasti dia ada exercise aja yang dia suka bikin. Ya itu, dan dia nggak pernah terlambat. Misalnya latihan itu dia profesional banget. nggak pernah putus asa ya, seorang Aloko ya. Ya, jadi many thing. Kalau aku bicara soal positifnya Papito itu banyak sekali. Kalau aku bicara ini cuma beberapa hal yang aku Alhamdulillah. kasih ya. Jadi seorang Aloko bisa membuat contoh juniornya ya. Iya. Kira-kira bisa nggak? Oh, bisa. Dia bisa jadi contoh buat pemain senior juga. Karena bukan dia cuma, misalnya bukan Papito karena dia teman saya sekarang atau apa. Karena aku nonton Papito itu berapa tahun yang lalu, dia orangnya, aku juga belajar dari hal-hal yang itu juga. Dan sebagai pemain kayak Papito yang punya banyak sepatu yang dia dapat, piala gitu kan. Ya kita harus bawa dia kayak ambil banyak hal positif dari dia. Karena dia bukan pemain yang kalau kita bilang biasa, bukan. Kalau pemain biasa itu banyak banget. Tapi ya kalau kita punya pemain yang punya pengalaman dan ada hasil dari pengalamannya itu, jadi kayak juara berapa kali, top score berapa kali, dapat sepatu d'or berapa kali, emas ya. Dan itu kita harus belajar. Pas Papito itu ada di tim kita, itu ada lisensi buat saya juga. Aku harus ini Papito ada di klub aku sekarang. Saya harus nangkap hal yang positif dari dia. Dan alhamdulillah saya dapat. Thank you Papito. Saya dapat banyak. Mantap. Tanpa Papito ketahuan. Terima kasih. Ada. Saya jujur orangnya. Permisi, Mr. Muhammad. Thank you. Enjoy. Sebelum bilang nggak suka, minum dulu dia. Ya, ada. Ya. Ada. Tapi cuma satu hal yang ada dia.
dia emosional di latihan. Dia kalau di latihan dia emosional, suka pukul. Berapa kali saya kena dia di belakang itu, diajar walaupun saya nggak bikin apa-apa. Ini ngawur. Dipukul. Wah. Tapi memang di Amerika Latin yang saya tahu ya, orangnya tuh pukulnya tuh kayak bercanda, tapi aku bilang aku sering seperti sayang itu di Amerika sama anaknya sendiri. Kadang kita di kereta atau di mana gitu ya, di tempat umum gitu anaknya di sliding gitu tiba-tiba. Kalau misalnya kita lagi latihan lagi diam aja, aku lagi selalu kanan kiri, nah dia Sampai saya pemain lain wah tiba-tiba langsung kepala di belakang. ngawur. Aku kadang bilang sama Eloko, Mor kamu bercanda jangan seperti itu, takutnya kamu dikira beneran. Enggak, mereka tahu. Ada pemain sama saya Last Story tuh kalau kelihatan itu Saya juga berapa kali di lapangan. jadi memang dia tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lagi main, ini latihan kan itu serius gitu kan. Dan kalau aku pegang bola dia ada, saya bisa tinggalin bola itu. Karena saya nggak mau kaki saya diambil nanti. Makanya aku pegang, aku lihat dia ada, ya udah saya pergi aja tinggalin bola. Momen yang terindah itu yang aku tunggu dari sosok Aloko itu, karena Aloko, to be honest, saya orangnya jujur. Aloko dia nggak dapat posisinya yang benar di tim kita, karena saya tahu Aloko itu, saya percaya bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa. Tapi ya mungkin pas kita mulai mungkin nggak ada chance kalau kita bilang buat keluarin apa yang dia punya. Tapi alhamdulillah pas coach RD datang, dia percaya sekali sama Aloko dan dia kasih kesempatan besar buat Aloko karena dia tahu sosok Aloko kayak gimana. Dan yang bikin aku itu bangga waktu kita main lawan Persis Solo. Itu kebanggaan saya yang bikin aku sampai mungkin kayak happy, kayak aku yang cetak gol itu gitu kan. Aku lagi di cadangan, saya lagi lihat Aloko cetak gol pertama, cetak gol kedua, cetak gol ketiga, dan itu it's not easy. Kita main sama klub yang kayak pemainnya semua Liga 1 dan nama besar Persis Solo gitu kan. Tapi Aloko bisa cetak hat-trick dengan klub itu bukan sesuatu yang gampang, dan itu bukan semua pemain bisa bikin hal kayak gitu. Aku lihat itu kan, aku lihat depan mata saya, tapi kan di foto ada lebih jelas. Tapi kan? untung badannya seksi kan? Alhamdulillah. Celana warna apa? Aku lihat celana warna biru di dalam. Kan? Kita kalau bicara soal orang lain, kita is not, aku dari kecil dan hal yang baik itu dari Aloko juga pas aku ketemu sama dia. Kita nggak pernah mau bicarain orang lain, makanya dan buat apa kita ikut campur urusan orang lain. Jadi selalu ya udah, misalnya orang bikin sesuatu ya terserah dia, tapi kita nggak pernah mau mau masuk dalam hidupnya orang, itu nggak mungkin. Selalu positif lah. Sukses dalam bisnisnya dia nanti. Amin. Tunggu bisnis Kejutannya. Aloko. Segera dijalankan. Terima kasih, gracias Tarik and Master Muhammad untuk kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak, dan ini permintaan dari Eloko fans udah terjawab. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga untuk Tarik and the wife and Master Muhammad. Thank you untuk lunch yang spektakuler, makanan Lebanese yang nggak usah jauh-jauh kemana-mana kalau masih situasi nggak bagus. Datanglah di sini, semuanya ada. Udah yang ala-ala Timur Tengah banget gitu ya. Tetap di Gonzales Channel, jangan lupa subscribe, share, dan like. Papito, Gonzales Channel. Gonzales Channel.